tentu kehidupan gereja itu berkembang dari setelah Yesus naik ke surga, ya para rasul itu kemudian menyebarkan ajaran iman tentang Yesus, kemudian kita tahu Santo Paulus juga kemudian dijumpai oleh Yesus ya, dalam pengalaman rohaninya, pengalaman mistik waktu dia mau pergi ke Damsyik ya. Itu Paulus bertemu dengan Yesus. Di situ kita melihat bagaimana kehidupan gereja awal. Nah, yang sangat menarik adalah bahwa di dalam kehidupan gereja awal itu, Santo Yusuf juga tidak muncul, ya, tidak disebut. Ya. Ada beberapa teori yang mengatakan, ya karena gereja Katolik itu di awal-awal pertumbuhannya itu banyak sekali menghadapi bid'ah-bid'ah. Jadi mungkin sibuk dengan urusan itu ya. Jadi gereja baru tumbuh harus merumuskan imannya, harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan, ya ditantang oleh orang-orang lain yang bukan pengikut Yesus ya, dari kelompok Yahudi pasti, dari komunitas-komunitas Yunani pada waktu itu juga pasti ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, bukan hanya pertanyaan tetapi mungkin juga cemoohan dan lain sebagainya. Bahkan kemudian kalau kita baca surat-surat Santo Paulus ya, Santo Paulus juga mengatakan bahwa ada orang yang setelah mengikuti Yesus itu kemudian meninggalkan itu, mengikuti ajaran lain dan sebagainya. Di situ kelihatan bagaimana dinamika kehidupan gereja Katolik pada awal itu memang berhadapan dengan begitu banyak tantangan dan banyak kesulitan. Ya, sehingga mau tidak mau gereja itu harus berhadapan dengan itu karena harus menunjukkan, harus memformulasikan identitasnya dan seterusnya. Ya, jadi ada banyak sekali kesulitan. Mungkin, menurut dugaan saya, mungkin itu juga menjadi salah satu penyebab kenapa Santo Yusuf itu tidak disebut di dalam perjalanan gereja awal itu ya, dalam gereja awal. Nah, di sini kita akan melihat beberapa catatan bagaimana kemudian pelan-pelan Santo Yusuf itu muncul, bukan muncul ya, tetapi disadari oleh gereja, dan kemudian mulai dalam tanda kutip ditampilkan peranannya sampai hari ini ya. Nanti kita akan melihat beberapa garis itu ya, karena temanya Santo Yusuf dan semangat kerja ya, jadi izinkan saya bicara dulu beberapa tentang Santo Yusuf. Nah, yang kita melihat dari tradisi perkembangan gereja Santo Ambrosius tahun 340-397 itu masih termasuk gereja awal ya, sampai tahun 500 itu masih dianggap gereja awal gitu ya. Dan Yohanes Chrysostomus tahun 347-407 itu sudah membuat meditasi-meditasi, melakukan meditasi-meditasi, terutama tentang Bunda Maria. Tetapi meditasi mereka itu tidak memisahkannya dari Santo Yusuf. Jadi ketika mereka bermeditasi tentang Bunda Maria, mereka itu juga membawa dalam kesadaran mereka tentang Santo Yusuf. Memang perhatikan ya, kalau dalam doa-doa kita, kalau kita doa rosario itu setelah kemuliaan dan sebagainya, itu biasanya kita bicara tentang Yesus, Bunda Maria, Santo Yusuf ya, itu tiga. Ini nggak bisa dipisahkan sebenarnya ya, tapi dalam perjalanannya kita melihat itu. Berikutnya, ini cukup lama, jaraknya cukup lama ya, tapi ini penting sekali kita lihat di situ. Fransiskus dari Assisi itu hidup tahun abad ke-12 ya, abad 12, 13, 11 itu sampai. Dan Antonius dari Padua, dua-duanya Fransiskan, tokoh yang penting untuk mengetahui tentang Santo Yusuf. Di dalam gereja itu Santo Yusuf muncul ketika Santo Fransiskus dari Assisi itu memenuhi panggilan Tuhan ya, dia dipanggil untuk membangun gereja yang rusak ya, bukan gedung gereja maksudnya sebenarnya, gereja. Dan dalam karyanya, dalam pekerjaannya itu Santo Fransiskus dari Assisi itu sampai pada mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, dan meditasinya, relasinya dia dengan Yesus itu akhirnya membawa Santo Fransiskus Assisi ini sampai kepada Santo Yusuf. Santo Antonius dari Padua yang setahun kemudian atau dalam tahun yang sama kematiannya itu dikanonisasi atau dianggap sebagai orang kudus, itu juga banyak sekali menunjukkan devosi dan cinta yang besar kepada Santo Yusuf ya. Nah, ini kemudian nanti akan kita lihat perkembangannya seperti itu. Paus Sixtus keempat
yang adalah seorang Fransiskan juga, ya, itu pada 19 November 1480 itu menyatakan bahwa pesta Santo Yusuf dan memasukkan di dalam ibadat harian, di dalam ibadat gereja itu Santo Yusuf. Nah, kita bisa membayangkan itu ya. Bunda Maria pasti sudah jauh-jauh hari itu masuk di dalam ibadat harian, tapi Santo Yusuf baru 1480 ya. Ini mungkin ya, mungkin juga kita bisa melihat itu bagaimana Santo Yusuf itu ketika dia masih ada di dunia bersama Maria dan Yesus itu banyak diam ya. Jadi ketika begitu terlambat Santo Yusuf itu dimasukkan di dalam doa-doa dan liturgi gereja itu, dia tidak protes juga ya, sudah terbiasa diam begitu. Kemudian ini menurut saya cukup penting ya, kita sering mendengar kristologi, ilmu tentang Yesus Kristus. Kita pernah mendengar tentang Mariologi ya, itu eskatologi dan sebagainya. Mariologi itu ada ilmu tentang Maria. Tapi kita mungkin jarang mendengar Yosepologi ya. Nah, ada seorang bernama Franz Jean Kersong ini, dia tokoh yang mencintai Santo Yusuf ya, dan kemudian disebut atau dikenal sebagai orang yang mempromosikan ilmu tentang Santo Yusuf. Jadi sebenarnya banyak sekali informasi tentang Santo Yusuf itu. Lalu ini yang menurut saya juga sangat penting untuk kita perhatikan karena nanti kaitannya dengan kerja. Ya, Santo Franciscus Franz de Sales dan Santa Teresa dari Avila itu dijuluki putra dan putri Santo Yusuf. Ya, kalau Santo Franz de Sales saya tidak terlalu banyak tahu di sini. Yang saya tahu adalah bahwa Santa Teresa dari Avila, seorang Karmelit yang kemudian mengadakan pembaharuan di dalam kehidupan religius Karmelit wanita, ya, itu banyak sekali bekerja ya, dan ternyata dia mempunyai bukan devosi saja ya, tetapi cinta yang sangat besar kepada Santo Yusuf. Dia mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan proyek-proyek pembaharuan di dalam biaranya itu kepada Santo Yusuf. Maka biara pertama yang dia dirikan dalam proses pembaharuan Karmel itu dipersembahkan atau diberi nama biara Santo Yusuf. Jadi Santa Teresa dari Avila, orang yang bekerja keras itu, dia tahu belajar bekerja dari Santo Yusuf. Ini menarik sekali. Ya. Jadi ada orang-orang yang menangkap dengan baik, ya, melihat dengan cermat siapa Santo Yusuf sebenarnya. Tetapi sayang sekali memang dalam kehidupan kita sebagai gereja Katolik seringkali kita tidak memberi perhatian ya kepada Santo Yusuf. Sebenarnya perannya sangat besar. Dan sampai sekarang kalau ada partisipan yang suster Sang Timur, mereka tiap hari berdoa kepada Santo Yusuf ya, dan doanya itu sangat menarik. Saya selalu terusik dengan doa mereka. Habis misa kemudian sarapan bersama mereka, lalu itu di akhir makan itu kalau doa selalu mereka berdoa kepada Santo Yusuf dan ungkapannya sangat menarik buat saya. Ya. Santo Yusuf, uruslah keperluan-keperluan kami. Luar biasa, mereka menyerahkan pekerjaannya, menyerahkan kebutuhannya, menyerahkan itu semua kepada Santo Yusuf. Itu saya kira sebuah devosi yang sebuah ungkapan iman yang luar biasa. Mereka percaya bahwa Santo Yusuf itu adalah tokoh yang penting dalam gereja, dalam kaitan dengan kerja, dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan, dalam menghadapi upaya-upaya seperti yang dilakukan oleh Santa Teresa dari Avila. Jadi kalau malam ini kita bicara mengenai Santo Yusuf dan semangat kerja, itu bukan tema yang keliru, itu tema yang sangat tepat karena kita punya tokoh-tokoh di dalam sejarah gereja, itu tokoh-tokoh besar yang dekat dengan Santo Yusuf dan memang karya-karya mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka itu sungguh-sungguh besar dan menghasilkan sesuatu antara lain karena mereka bekerja sama atau tanda kutip dibantu oleh Santo Yusuf. Jadi kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan kita, itu baik juga membawa doa-doa kita kepada Santo Yusuf. Kemudian ini juga penting, ini Santo Leonardo dari Porto Maurizio ini, ya, perhatikan itu hidupnya setelah Santa Teresa dari Avila ya,
Ya, dia sangat cinta juga kepada Santo Yusuf dan dia membuat ungkapan ini yang sangat penting ya. Semua orang Kristen milik Santo Yusuf. Mengapa begitu? Karena Yesus dan Maria adalah milik Santo Yusuf. Kita adalah putra-putri Maria, kita adalah saudara-saudari Maria, dan Maria dan Yesus itu adalah milik Santo Yusuf. Ya, tadi dikatakan di dalam bacaan bahwa Yusuf memberi nama kepada Yesus, memberi nama Yesus. Jadi Yusuf diberi tanggung jawab itu, kepercayaan Anda di dalam tradisi Yahudi memberi nama itu menunjukkan bahwa dia punya wibawa, dia punya dalam tanda kutip kekuasaan, dia punya hak ya, dia seperti dalam kitab Kejadian, manusia diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memberi nama ya, memberi nama itu artinya berkuasa atas. Nah, ini menurut saya perlu direnungkan sejauh mana Yusuf itu berkuasa atas Yesus. Tentu mungkin maksudnya juga Yesus yang masih kanak-kanak itu ya. Yesus sebagai manusia ya, nanti kita harus diskusi di lain waktu bedanya Yesus dan Kristus dan sebagainya. Ya, tetapi tentu Yusuf tidak memberi nama Kristus kepada Yesus. Yusuf memberi nama Yesus, anaknya itu Yesus. Kemudian berikutnya, saya kira kita mengenal Santo Alfonsus dari Liguori, ya, pendiri Kongregasi Redemptoris, ya. Nah, itu hidupnya setelah itu, jauh setelah itu lagi, mencintai Santo Yusuf dan mengajak umat untuk mencintainya juga. Santo Alfonsus dari Liguori, saya kira ini catatan penting juga ya. Kemudian yang terakhir, ini sudah 150 tahun yang lalu, tapi sangat penting justru karena ada peristiwa ini, maka sekarang kita mengadakan studi atau pendalaman iman, renungan tentang Santo Yusuf. Jadi Paus Pius ke-9 tahun yang hidup tahun 1792 sampai itu, ya pada tahun 1870 ya, itu mengangkat Santo Yusuf sebagai pelindung seluruh gereja. Nah, ini luar biasa. Sebuah kesadaran yang sangat besar akan peranan dari Santo Yusuf. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu ketika Konsili Vatikan kedua diselenggarakan, itu para uskup dari seluruh dunia berkumpul di Roma. Ya. Dan pada waktu di awal itu ada seorang uskup yang mengusulkan supaya Santo Yusuf itu dimasukkan di dalam atau diingat di dalam peristiwa besar itu ya. Tapi ketika uskup itu bicara, itu audiens itu tertawa dalam arti ya menanggapi tidak terlalu positif, tapi beda dengan Paus Yohanes ke-23. Beliau langsung menyatakan bahwa Konsili Vatikan kedua itu diserahkan di dalam perlindungan Santo Yusuf. Wow, itu karya besar. Konsili Vatikan kedua adalah karya yang sangat besar. Santa Teresa dari Avila juga melakukan karya besar, pembaruan di dalam kehidupan religius, kehidupan Karmelit, ya, para suster Karmelites. Ya. Gereja pada tahun 1962-65 ketika mengadakan Konsili Vatikan kedua itu menyelenggarakan sebuah acara, program, sebuah pekerjaan, ya, dalam tanda kutip proyek yang sangat besar untuk membaharui gereja Katolik. Ya. Dan karya besar itu diserahkan kepada perlindungan Santo Yusuf. Jadi Santo Yusuf itu dikaitkan dengan karya-karya besar, dengan pekerjaan-pekerjaan besar. Ya, oke. Ini 1-2 catatan. Nanti masih ada lagi ya di bawah, kita nanti akan kembali lagi ke sini. Oke. Dalam kehidupan kita sekarang, dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang, mungkin ini sudah jarang ya ada orang mendoakan litani Santo Yusuf ya. Kalau masih ada yang mendoakan ini sangat bagus. Dulu waktu saya kecil, ayah saya itu selalu mengajak berdoa malam bersama, ya, setelah makan malam, karena selalu makan malam bersama, dan di akhir makan malam itu doa bersama. Ya. Kalau bulan Mei atau bulan Oktober lalu disambung rosario ya, meskipun kami anak kecil-kecil ngantuk ya, diajak doa yang ngantuk gitu ya.